30 menit sebelum tamu undangan datang ke ulang tahun putriku, ponselku bergetar satu kali. Sebuah foto. Perempuan itu memeluk lengan suamiku di pelaminan kecil, memamerkan cincin. Menulis satu kalimat, "Mulai hari ini, akulah nyonya di rumah ini." Suruh perempuan tua itu pergi. Aku menatap layar itu cukup lama, lalu aku tersenyum. Mereka mengira aku hanya ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Mereka lupa, setiap rupiah di rumah ini ada namaku di atasnya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa hadir untuk menemani hari kalian. Nama saya Lestari. Usia saya 34 tahun. Selama 7 tahun terakhir, orang mengenal saya hanya sebagai istri Pak Damar, pengusaha properti yang sukses di kawasan Pondok Indah. Mereka melihat saya mengantar anak, memilih kue, mengatur taman. Mereka pikir hidup saya hanya sebatas dinding rumah ini. Tidak ada yang tahu satu hal. Sebelum saya menikah, saya seorang notaris. Dan diam bukan berarti bodoh. Hari ini, putri saya, Kayla, genap berusia 5 tahun. Halaman belakang rumah kami di Pondok Indah sudah penuh balon warna pastel. Meja catering tertata rapi. Seorang badut sulap sedang berlatih di sudut taman. Saya berdiri di depan cermin kamar utama. Gaun satin krem. Rambut disanggul sederhana. Saya menatap pantulan diri saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan tenang karena bahagia. Tenang karena saya sudah tahu semuanya. Foto perempuan itu bukan kejutan. Itu hanya konfirmasi terakhir. Mari saya ceritakan dari awal. Saya bertemu Damar 8 tahun lalu. Waktu itu, dia bukan siapa-siapa. Seorang lulusan teknik sipil dengan satu ide dan tidak ada modal. Saya yang punya modal. Kami bertemu di sebuah seminar properti kecil di Jakarta Selatan. Dia berdiri di depan, mempresentasikan konsep perumahan sederhana untuk keluarga muda. Idenya bagus, tapi tidak ada yang mau mendanai anak muda tanpa nama. Saya menghampirinya setelah acara. Saya bilang, saya seorang notaris dan saya tahu cara membaca peluang. Saya melihat sesuatu di idenya. 3 bulan kemudian, kami mendirikan perusahaan. 6 bulan kemudian, kami menikah. Saya jatuh cinta bukan pada wajahnya, saya jatuh cinta pada mimpinya. Dan saya memberikan semua yang saya punya untuk mimpi itu. Tabungan saya, warisan ayah saya yang seorang pengembang kecil, dan kemampuan saya membaca akta serta kontrak. Itulah yang membangun perusahaan Damar dari nol. Tahun-tahun pertama sangat berat. Kami tinggal di rumah kontrakan sempit di Bekasi. Saya yang mengurus dokumen, mengejar izin, menemui pejabat tanah. Sementara Damar mengurus pembangunan di lapangan. Banyak malam kami makan hanya dengan nasi dan telur, menghitung setiap rupiah. Saya ingat satu malam, saat proyek pertama kami hampir gagal karena kekurangan dana. Saya menjual cincin kawin saya sendiri untuk menutup gaji para pekerja. Damar menangis waktu itu. Dia memeluk saya dan berkata, "Suatu hari, semua ini akan kembali padamu berlipat ganda. Tari." Aku janji, saya percaya janji itu. Selama bertahun-tahun, saya percaya. Perusahaan itu, Damar Karya Properti, didirikan dengan uang saya. Dan karena saya yang mengurus semua dokumen, saya melakukan satu hal yang waktu itu hanya saya anggap kehati-hatian biasa. Semua aset besar saya daftarkan atas nama saya sendiri. Rumah di Pondok Indah, 2 ruko di Kebayoran Baru, tanah di Bintaro, bahkan 51% saham perusahaan. Damar tidak pernah keberatan. Dulu dia bilang, "Kamu otaknya. Tari, aku cuma wajahnya." Dia mencium kening saya waktu mengatakan itu. Saya percaya selama bertahun-tahun. Saya percaya. Lalu perusahaan tumbuh besar. Proyek demi proyek berhasil. Dari rumah kontrakan di Bekasi, kami pindah ke Pondok Indah. Dari motor butut, Damar punya mobil. Dari anak muda tak dikenal, dia menjadi pengusaha yang dihormati. Dan seiring uang datang, Damar mulai berubah. Awalnya hal kecil, dia pulang lebih malam. Dia bilang,
Ada klien dari Surabaya. Ada proyek di Bekasi. Saya mengangguk. Saya menyiapkan makan malam yang selalu dingin sebelum dia sampai. Setahun terakhir, dia hampir tidak pernah memandang saya saat bicara. Matanya selalu di ponsel. Senyumnya selalu untuk orang lain di layar itu. Kemudian datang Sabrina. Sabrina adalah staf keuangan baru di kantor Damar. 26 tahun. Cantik, percaya diri, dan tahu betul cara membuat seorang lelaki merasa muda kembali. Saya pertama kali mendengar namanya dari Mbak Asih, asisten rumah tangga kami yang sudah ikut sejak Kayla lahir. Bu, kata Mbak Asih suatu sore, suaranya pelan. Maaf, saya lancang. Tapi tadi saya antar jas Bapak ke laundry. Ada struk kafe di sakunya, 2 orang. Dan ada pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Saya menatap Mbak Asih. Saya tidak marah, saya hanya bertanya, pesan apa? Dia menunduk. Perempuan itu memanggil Bapak. Sayang, malam itu saya tidak tidur, tapi saya juga tidak menangis sekencang yang orang bayangkan. Esok harinya, saya mencoba sesuatu, bukan untuk memergoki, untuk memastikan. Saya bertanya pada Damar saat sarapan, dengan nada biasa. Mas, akhir pekan ini ada acara kantor tidak? Saya mau ajak Kayla ke rumah nenek. Ada. Jawabnya cepat. Tidak menatap saya. Ada kunjungan proyek ke Bandung. Sabtu Minggu aku menginap di sana. Saya mengangguk. Hati-hati di jalan ya. Mas, Sabtu pagi, dia berangkat dengan koper kecil. Saya melambai dari teras. Lalu, saat mobilnya hilang di tikungan, saya menelpon kantornya. Saya berpura-pura sebagai istri yang ingin mengirim sesuatu untuk acara di Bandung. Resepsionis menjawab dengan ramah. Acara di Bandung. Bu, tidak ada jadwal kunjungan proyek akhir pekan ini. Kantor libur. Bu, saya mengucapkan terima kasih. Lalu menutup telepon. Tangan saya tenang. Hati saya tidak. Tidak ada Bandung. Tidak ada proyek. Hanya kebohongan yang dia ucapkan tanpa berkedip. Di meja makan yang sama, tempat kami dulu menghitung rupiah bersama. Saya bangun, duduk di ruang kerja saya, dan membuka laci paling bawah. Di sana ada map coklat berisi semua akta. Saya membukanya satu persatu. Nama saya, nama saya, nama saya. Di setiap halaman. Saat itu, saya mengambil satu keputusan. Saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan memohon, saya akan diam, dan saya akan menunggu mereka menunjukkan wajah asli mereka sepenuhnya. Karena perempuan yang memohon akan dikasihani sebentar, lalu dilupakan. Tapi perempuan yang menyiapkan tidak bisa dihentikan. Esok paginya, saya tetap menyiapkan kopi Damar. Saya tetap tersenyum. Saya tetap bertanya, jam berapa dia pulang? Dan di balik senyum itu, saya mulai mencatat. Minggu pertama, saya menemukan hal pertama. Damar memindahkan dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi yang tidak pernah saya lihat. Jumlahnya 500 juta. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya punya akses penuh ke rekening koran perusahaan. Damar lupa itu. Atau dia pikir saya terlalu sibuk dengan dapur untuk memeriksa. Saya cetak mutasi rekening itu. Saya simpan di map coklat. Minggu kedua, dana lagi. 300 juta. Keterangan transfer hanya satu kata, pribadi. Saya tahu kemana uang itu pergi, tapi saya diam. Beberapa hari kemudian, saya mendapat telepon dari Pak Yusuf, manajer operasional yang sudah bekerja di perusahaan sejak awal. Suaranya berat. Bu Lestari, maaf, saya menelpon. Saya tahu Ibu jarang ke kantor sekarang, tapi ada yang harus Ibu tahu. Ada apa, Pak Yusuf? Perempuan itu, Sabrina, sekarang sering masuk ke ruang direksi. Dia mulai memerintah staf. Kemarin dia menandatangani persetujuan pengeluaran. Padahal dia hanya staf keuangan junior. Pak Damar membiarkannya. Saya menutup mata sejenak. Terima kasih sudah memberitahu. Pak Yusuf, tolong satu hal. Simpan semua dokumen yang dia tanda tangani. Jangan dibuang. Suatu hari nanti akan berguna. Baik, Bu, jawabnya. Lalu, dia menambahkan pelan. Bu, banyak dari kami yang tahu perusahaan ini berdiri karena Ibu. Kami tidak buta, kami hanya menunggu. Kata-kata itu menghangatkan hati saya yang sudah lama dingin. Ternyata,
Di tengah pengkhianatan, masih ada orang yang melihat kebenaran. Saya menyimpan informasi itu di arsip. Sabrina menyalahgunakan jabatan yang bahkan bukan miliknya. Setiap tanda tangannya di dokumen perusahaan adalah bukti, dan tanpa sadar, dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Suatu malam, Damar pulang dengan kotak beludru. Dia memberikannya pada saya. Kalung emas dengan liontin berlian kecil. Untuk istriku yang paling sabar, katanya. Mencium pipi saya. Saya menerima kotak itu. Saya bilang terima kasih. Di dalam hati, saya tahu kalung ini adalah uang rasa bersalahnya. Lelaki yang berkhianat selalu membeli sesuatu yang berkilau, supaya cahaya itu menutupi noda di tangannya. Saya menaruh kalung itu di laci bersama map coklat. Bukti dan hadiah berdampingan. Minggu ketiga, Sabrina mulai berani. Dia mengirim pesan ke ponsel saya. Nomor tak dikenal. Bu, sebaiknya ibu tahu diri. Damar sudah tidak mencintai ibu. Dia hanya kasihan. Saya membaca pesan itu di dapur sambil mengaduk sup untuk makan malam Kayla. Tangan saya tidak gemetar. Saya membalas satu kalimat. Terima kasih sudah memberitahu. Lalu saya blokir nomor itu. Bukan karena takut, karena saya tidak ingin gangguan saat saya sedang bekerja. Tapi dia tidak berhenti. Beberapa hari kemudian, dia menelpon lewat video dari nomor lain. Saya menjawab karena saya pikir itu dari sekolah Kayla. Wajah Sabrina muncul di layar. Di belakangnya, saya bisa melihat ruang kerja Damar. Dia tersenyum sinis. Bu Lestari, saya cuma mau ibu lihat. Ini meja Damar. Ini kursinya. Sebentar lagi, semua ini jadi milik saya, termasuk rumah ibu. Saat itu, Kayla berlari masuk ke dapur, memanggil saya. Mama, lapar. Mata Sabrina menyipit. Oh, itu anaknya ya? Tenang. Bu, nanti saya yang urus dia. Setelah ibu pergi, sesuatu di dalam diri saya mengeras seperti baja. Tapi saya tidak meledak. Saya menutup pintu dapur supaya Kayla tidak mendengar. Lalu saya menatap layar dengan tenang. Dengar baik-baik, kata saya pelan. Kamu boleh duduk di kursi itu, kamu boleh menyentuh meja itu, tapi jangan pernah sekalipun menyebut anak saya lagi. Karena kalau kamu berani, kamu akan tahu seberapa jauh saya bisa pergi. Untuk pertama kalinya, senyum Sabrina goyah. Saya menutup panggilan. Lalu, dengan tangan yang sangat stabil, saya menyimpan rekaman panggilan itu. Ponsel saya merekam otomatis setiap video call, dan ancamannya terhadap anak saya kini tersimpan rapi. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Mereka boleh menyerang saya, tapi saat mereka menyentuh anak saya, mereka mengubah seorang istri yang sabar menjadi seseorang yang tidak akan berhenti. Yang Sabrina tidak tahu. Setiap pesannya saya tangkap layar lebih dulu. Setiap ancaman, setiap penghinaan. Masuk ke map digital yang saya beri nama sederhana, arsip. Beberapa hari kemudian, saya menemukan hal yang lebih berani. Suatu malam, saya pulang dari mengantar Kayla ke rumah teman. Lampu ruang kerja saya menyala. Pintunya tertutup. Saya berdiri di koridor sebentar, lalu membukanya pelan. Damar sedang berlutut di depan brankas kecil di sudut ruangan. Tangannya memutar-mutar kombinasi angka. Dia tidak tahu saya sudah mengganti kodenya minggu lalu. Mas, panggil saya tenang. Dia terlonjak. Wajahnya berubah cepat menjadi senyum. Tari. Aku cuma cari berkas pajak. Kombinasinya kok berubah ya? Mungkin Mas salah ingat, kata saya. Berkas pajak ada di lemari kantor, bukan di brankas. Dia tertawa kaku, lalu keluar. Saya menutup pintu, dan jantung saya berdebar. Bukan karena takut, karena saya tahu di dalam brankas itu ada akta-akta asli, dan dia sedang mencoba mengambilnya. Malam itu saya pindahkan semua dokumen asli ke kotak deposit di bank. Atas nama saya, seorang. Yang saya tinggalkan di brankas hanya salinan tak bernilai. Kalau mereka mau mencuri, biar mereka mencuri kertas kosong. Esok paginya, brankas terbuka. Salinan-salinan itu hilang. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat tanggalnya. Percobaan mengambil aset tanpa izin, lengkap dengan jam. 2 hari kemudian,
Sabrina berani datang langsung ke rumah saya. Dia datang siang hari saat Damar di kantor. Dia menekan bel berkali-kali. Mbak Asih membuka pintu, lalu berlari memanggil saya. Saya menemuinya di teras. Saya tidak mempersilakannya masuk. Bu Lestari, katanya, menyilangkan tangan. Saya cuma mau memastikan ibu sadar posisi ibu. Damar sudah memberi saya kartu untuk rumah ini. Sebentar lagi, saya yang tinggal di sini. Saya menatapnya. Tenang. Kartu apa? Dia mengeluarkan kartu akses pagar otomatis. Saya tersenyum kecil. Itu kartu lama, Mbak. Sistem pagar ini sudah saya ganti minggu lalu. Coba saja, Mbak, tempelkan. Wajahnya memerah. Kartu itu tidak akan berfungsi, dan dia tahu itu. Tapi dia tetap mencoba menyerang dengan kata-kata. Damar mencintai saya. Ibu cuma masa lalu. Mungkin, kata saya pelan. Tapi masa lalu ini yang punya rumah tempat Mbak sedang berdiri. Dia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Lalu dia pergi dengan langkah cepat. Saya menutup pintu, dan saya menambah satu catatan lagi di arsip. Tanggal, jam, dan kalimat ancaman. Mertua saya, Ibu Damar, datang akhir minggu itu. Namanya Bu Sumarni, 62 tahun. Sejak dulu, dia tidak pernah benar-benar menyukai saya. Tari, katanya sambil duduk di sofa ruang tengah. Kamu ini terlalu kaku. Suami itu butuh perhatian. Kalau Damar cari hiburan di luar, ya salahmu juga. Saya menuangkan teh untuknya. Iya. Bu, Damar cerita sama ibu. Lanjutnya. Ada perempuan muda yang lebih mengerti dia. Mungkin sudah saatnya kamu mengalah demi kebahagiaan Damar. Saya menaruh teko dengan pelan. Ibu menyuruh saya mengalah dari rumah saya sendiri. Bu Sumarni mendengus. Rumah ini rumah Damar. Kamu cuma menumpang nama istri. Saya tersenyum. Saya tidak membantah, karena membantah hanya akan membuat mereka berhati-hati. Dan saya butuh mereka tetap merasa menang. Ibu benar, kata saya. Saya akan memikirkannya. Bu Sumarni pulang dengan puas. Dia pikir dia sudah menundukkan saya. Dia tidak tahu. Kalimatnya tadi baru saja masuk ke catatan saya juga. Bersama, tanggal, dan jam. Sebulan berlalu seperti itu. Saya kumpulkan, mereka berani. Saya diam. Mereka makin lupa diri. Lalu Damar mulai menyerang dari sisi yang paling menyakitkan. Uang untuk Kayla. Selama ini ada rekening khusus untuk kebutuhan Kayla. Sekolah, dokter, tabungan, pendidikan. Suatu hari, saya cek. Saldonya kosong. Damar memindahkan seluruhnya. Hampir 200 juta. Ke rekening pribadinya. Saya menelpon dia. Saya bertanya tenang. Mas, uang sekolah Kayla kok pindah? Dia menjawab santai, seolah itu hal biasa. Aku yang cari uang. Tari, aku yang atur. Kamu urus dapur saja. Saya menutup telepon. Saya tidak berdebat. Tapi malam itu, saya buka tabungan saya sendiri. Dan saya buat rekening baru untuk Kayla. Atas nama saya dan dia. Uang yang Damar ambil, saya catat sebagai bukti. Bukan untuk saya rebut sekarang. Untuk hari yang sudah saya pilih. Karena seorang lelaki yang berani mengambil uang pendidikan anaknya sendiri demi perempuan lain sudah kehilangan hak untuk dikasihani. Damar mulai tidur di kamar tamu. Alasannya, aku banyak kerja. Takut mengganggu kamu. Saya mengangguk. Saya membiarkan dia pindah. Lebih mudah bagi saya untuk bergerak di malam hari tanpa dia di sebelah. Akhir pekan itu, saya membawa Kayla makan di sebuah restoran keluarga di Kemang. Saya ingin dia merasa normal di tengah rumah yang makin dingin. Dan di sanalah saya melihat mereka, Damar dan Sabrina, di meja sudut. Tertawa, berpegangan tangan. Seolah dunia milik mereka. Damar yang katanya sedang banyak kerja. Kayla menarik tangan saya. Mama, itu papa. Saya berlutut. Menatap mata anak saya. Iya. Sayang, papa sedang ada urusan. Kita makan di tempat lain saja ya, yang ada es krimnya. Saya membawanya keluar sebelum dia melihat lebih banyak. Tapi Sabrina sudah melihat saya, dan alih-alih malu, dia tersenyum. Dia melambai kecil ke arah saya dengan tatapan menang.
Damar menoleh. Wajahnya pucat sesaat. Lalu dia berpura-pura tidak melihat. Dia memilih untuk pura-pura tidak mengenal istri dan anaknya sendiri di depan perempuan itu saat itu di trotoar Kemang. Sambil menggandeng Kayla yang masih bertanya, "Kenapa kita tidak menyapa Papa?" Sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta terakhir yang masih tersisa padam saat itu juga. Tapi saya tidak menangis di depan Kayla. Saya membelikannya es krim coklat kesukaannya. Dan saya tertawa bersamanya. Sementara di dalam hati, saya berkata satu hal. Mereka sudah memilih. Sekarang giliran saya memilih. Di malam-malam itu, saya bertemu Pak Hendra, pengacara senior yang dulu rekan ayah saya. Saya membawa map coklat. Dia membukanya, membaca lembar demi lembar, lalu menatap saya lama. "Bu Lestari," katanya pelan, "kalau semua dokumen ini benar, posisi Anda sangat kuat. Rumah, ruko, tanah, mayoritas saham, semuanya atas nama Anda. Secara hukum, Pak Damar bahkan tidak berhak mengusir Anda dari rumah ini." "Saya tahu, Pakistan," jawab saya. "Saya yang mendaftarkan semuanya 7 tahun lalu." Pak Hendra menatap saya dengan rasa hormat yang tidak dia sembunyikan. Banyak perempuan datang ke kantor saya setelah semuanya terlambat. Setelah mereka menandatangani surat yang tidak mereka baca. Setelah aset mereka pindah tangan. "Anda berbeda, Bu. Anda menyiapkan diri sejak awal. Bukan karena saya pintar, Pakistan," kata saya. "Karena ayah saya pernah mengajari saya satu hal. Cinta boleh kamu berikan sepenuhnya, tapi namamu di atas kertas. Jangan pernah kamu serahkan pada siapapun." Pak Hendra tersenyum tipis. "Lalu, apa yang Anda tunggu?" Saya menutup map coklat. Saya menunggu mereka berani melakukannya di depan orang banyak, supaya tidak ada yang bisa berkata, saya yang jahat. Pak Hendra mengangguk perlahan. Dia mengerti. Karma yang paling sempurna bukan yang datang diam-diam, tapi yang datang di hadapan semua mata. Lalu tibalah hal yang mempercepat semuanya. Akta perusahaan. Suatu sore, Damar masuk ke ruang kerja saya membawa setumpuk dokumen. Wajahnya manis sekali. Manis yang sudah lama tidak saya lihat. "Tari," katanya. "Ini cuma formalitas. Perusahaan mau ekspansi ke Surabaya. Bank minta tanda tangan kamu di sini sebagai pemegang saham. Kamu tanda tangan saja, biar urusan kantor lancar." Saya menerima dokumen itu. Saya pura-pura membaca sekilas, lalu meletakkannya. "Nanti malam saya baca dulu ya, Mas." Mata saya capek, senyumnya sedikit memudar. "Jangan lama-lama, Bang, buru-buru." Malam itu saya baca dokumen itu kata demi kata, dan jantung saya berhenti sejenak. Itu bukan formalitas, itu surat pengalihan saham. Jika saya tanda tangan, 51% saham saya berpindah ke nama Damar. Dalam semalam, saya akan kehilangan kendali atas perusahaan yang saya bangun dengan uang ayah saya. Saya duduk diam sangat lama, bukan karena takut, karena akhirnya saya mengerti seberapa jauh mereka berani. Mereka tidak hanya ingin mengganti saya, mereka ingin saya keluar dengan tangan kosong, supaya saat saya pergi, saya tidak bisa membawa apapun. Esoknya saya kembalikan dokumen itu pada Damar dengan senyum. "Sudah saya baca, Mas. Saya tanda tangani akhir bulan ya, setelah ulang tahun Kayla. Saya tidak mau pikiran berat saat pesta anak kita." Damar memeluk saya. "Kamu memang istri terbaik." Di balik bahunya, saya menatap kosong ke dinding. Istri terbaik. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang dibungkus kain sutra. Malam itu, untuk pertama dan terakhir kalinya, saya memberi Damar satu kesempatan. Saya duduk di sebelahnya di ruang tengah, dan saya bertanya langsung, tenang, tanpa amarah. "Mas, kalau ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada saya, katakan sekarang. Apapun itu, saya akan mendengarkan." Dia menatap saya sebentar. Saya melihat sesuatu bergerak di matanya. Mungkin sisa rasa bersalah. Mungkin sisa hati nurani. Untuk 1 detik, saya berpikir dia akan jujur. Saya berpikir, kalau dia mengaku malam ini, mungkin semuanya bisa berbeda. Tapi lalu dia tersenyum. Senyum
yang sudah saya kenal. Senyum, bohong, tidak ada apa-apa, tari. Aku cuma capek kerja. Kamu jangan banyak pikiran. Saya mengangguk pelan. Baik, Mas. Dan saat itu, saya tahu. Saya sudah memberinya pintu untuk pulang, dan dia memilih untuk menutupnya sendiri. Apapun yang terjadi setelah ini, dia yang memilih. Bukan saya membawa surat pengalihan saham itu ke Pak Hendra keesokan harinya. Dia membacanya. Lalu wajahnya mengeras. Ini bukan lagi soal perselingkuhan, Bu, katanya. Ini percobaan penipuan. Mereka ingin merampas hak Anda secara hukum. Untunglah Anda tidak menandatanganinya. Saya tidak akan menandatanganinya. Pakistan, kata saya. Tapi saya akan menyimpannya sebagai bukti niat mereka. Pak Hendra menyiapkan 2 hal untuk saya. Pertama, surat resmi yang menyatakan kepemilikan sah saya atas semua aset. Kedua, draft gugatan. Lengkap. Tinggal diajukan. Kapan Anda mau bergerak? Tanyanya. Saya menatap kalender di dinding. Saat ulang tahun anak saya. Saat semua keluarga berkumpul. Saat mereka paling yakin sudah menang. 10 hari menjelang pesta. Damar makin sering tidak pulang. Bu Sumarni makin sering datang. Mengatur-atur dekorasi. Seolah rumah ini sudah miliknya. Suatu sore, saya pulang dan menemukan sesuatu yang membuat darah saya dingin. Di kamar tamu, ada koper. Bukan koper saya, bukan koper Damar. Saya membukanya. Pakaian perempuan, gaun-gaun mahal, dan di atasnya sebuah amplop berisi kunci cadangan rumah. Bu Sumarni muncul di belakang saya, tanpa rasa bersalah. Itu barang Sabrina. Dia akan mulai tinggal di sini minggu depan. Lebih cepat kamu terima. Lebih baik untuk semua. Saya menutup koper itu pelan. Ibu memasukkan perempuan lain ke rumah ini. Saat saya dan cucu ibu masih tinggal di dalamnya. Cucu. Bu Sumarni tertawa pendek. Kayla akan diasuh Sabrina. Anak butuh ibu yang bisa mendampingi suaminya. Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangkat koper itu, membawanya ke teras, dan meletakkannya di luar pagar. Sampaikan pada Sabrina. Barangnya menunggu di jalan. Bu Sumarni marah besar. Tapi saya sudah masuk dan mengunci pintu. Dan di dalam hati, saya berterima kasih. Mereka baru saja memberi saya satu bukti lagi yang sangat kuat. Niat mengusir saya dan merebut anak saya dengan saksi. 3 hari kemudian, Damar mencoba langkah terakhirnya sebelum pesta. Dia mengajukan ide menjual rumah. Tari, rumah ini terlalu besar, katanya saat sarapan. Nadanya dibuat ringan. Lebih baik kita jual, uangnya kita bagi. Kamu bisa beli tempat yang lebih kecil untuk kamu dan Kayla. Saya meletakkan cangkir saya. Menjual rumah perlu tanda tangan pemiliknya. Mas, ya, makanya aku ngomong sama kamu. Saya tersenyum tipis. Dia bahkan tidak sadar apa yang baru saja dia katakan. Dia mengira dia yang pemilik. Dia lupa untuk menjual rumah ini. Satu-satunya tanda tangan yang dibutuhkan adalah tanda tangan saya. Dan tanda tangan itu tidak akan pernah dia dapatkan. Nanti kita bicarakan setelah ulang tahun Kayla ya. Mas, kata saya manis. Sama seperti sebelumnya. Selalu setelah ulang tahun Kayla. Saya tahu kenapa Bu Sumarni ingin pesta yang besar. Dia ingin semua orang melihat. Dan tanpa sadar, dia sedang menyiapkan panggung untuk saya. Saya menyetujui semua. Undangan 200 orang, relasi bisnis, keluarga besar. Tetangga Pondok Indah. Saya bahkan menambah daftar tamu. Saya undang notaris kenalan saya. Saya undang Pak Hendra. Saya undang 2 orang dari bank yang dulu memproses saham perusahaan atas nama saya. Damar tidak curiga. Dia pikir mereka tamu biasa. 3 hari sebelum pesta, Sabrina mengirim foto lagi. Kali ini ke ponsel Mbak Asih. Mungkin berharap akan sampai ke saya lewat orang lain. Foto Sabrina di kantor Damar. Duduk di kursi direktur, menulis. Sebentar lagi, kursi ini resmi jadi milikku. Mbak Asih menunjukkannya pada saya dengan tangan gemetar. Bu, perempuan ini keterlaluan. Saya menatap foto itu. Lalu saya menepuk tangan Mbak Asih. Tidak apa-apa, Mbak. Biarkan dia duduk di kursi itu sebentar lagi. Kursi itu juga atas nama saya. Mbak Asih menatap saya, bingung. Lalu
Perlahan, dia mengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dia tersenyum. Malam sebelum pesta, saya memeriksa map coklat untuk terakhir kalinya. Mutasi rekening, tangkapan layar pesan, surat pengalihan saham yang gagal, akta-akta asli, surat dari Pak Hendra, rekaman video call. Semua rapi, semua urut. Saya menatap setiap lembar seperti seorang jenderal menatap petanya sebelum perang terakhir. Tidak ada amarah lagi di dada saya, hanya ketenangan dingin yang datang ketika seseorang sudah tahu persis apa yang akan dia lakukan. Saya menelpon Pak Hendra sekali lagi malam itu. Besok, Pakistan, saat acara dimulai, saya butuh Bapak ada di sana. Saya akan datang, Bu, jawabnya. Bersama notaris dan 2 saksi dari bank, seperti yang Anda minta. Anda yakin dengan caranya? Sangat yakin. Pakistan, kata saya. Mereka memilih panggung. Saya hanya akan naik ke panggung itu. Saya menutup map coklat. Lalu, saya masuk ke kamar Kayla, mencium keningnya yang sedang tidur. Maaf, Nak, bisik saya. Besok mungkin ramai, tapi Mama melakukan ini supaya tidak ada yang bisa mengusir kita dari rumah kita sendiri. Kayla bergerak sedikit dalam tidurnya, lalu kembali tenang. Saya menatap wajahnya lama, wajah yang tidak tahu apa-apa tentang badai yang akan datang esok hari. Lalu saya keluar, dan saya tidak tidur sampai pagi. Pagi hari pesta, rumah penuh suara, pramusaji berlarian, balon mengambang. Aroma kue coklat memenuhi udara. Bu Sumarni datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya. Mengatur tamu seolah dialah tuan rumah. Damar berkemeja biru, tampan. Sesekali tersenyum pada ponselnya. Saya mengamati mereka dari jendela kamar. Mereka begitu yakin, begitu puas. Mereka pikir hari ini adalah hari kemenangan mereka. Hari saya akan diusir dengan tenang di depan semua orang. Mereka tidak tahu, di meja kecil dekat kue ulang tahun, saya sudah meletakkan sebuah map coklat sejak subuh. Lalu ponsel saya bergetar. Foto pernikahan kecil itu. Sabrina memeluk lengan Damar. Cincin. Kalimat itu. Mulai hari ini, akulah nyonya di rumah ini. Suruh perempuan tua itu pergi. Saya menatap layar itu. Lalu, saya tersenyum. Mereka memilih hari ini. Bagus. Saya juga. Saya turun ke taman dengan gaun satin krem. Tamu mulai berdatangan. Bu Sumarni menyambut mereka di depan, seolah dia tuan rumahnya. Damar berdiri di sampingnya, tampan dengan kemeja biru. Sesekali memeriksa ponsel dengan senyum yang bukan untuk anaknya. Saya menyalami tamu satu persatu. Tenang, anggun. Pak Hendra datang, mengangguk pada saya dari kejauhan. 2 orang bank datang. Notaris kenalan saya datang. Semua sudah di tempat. Acara berjalan. Badut sulap menghibur anak-anak. Kayla tertawa. Pipinya merah karena senang. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, hati saya hangat di tengah semua ini. Para tetangga Pondok Indah datang membawa kado. Beberapa ibu menghampiri saya, memuji dekorasi, menanyakan kabar. Saya menjawab dengan senyum, melayani mereka seperti tuan rumah yang baik. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik ketenangan saya. Tidak ada yang tahu bahwa di meja dekat kue, sebuah map coklat sedang menunggu. Kayla berlari menghampiri saya, memeluk kaki saya. Mama, ini hari terbaik, katanya. Matanya berbinar. Saya berlutut, mencium pipinya. Iya, sayang, hari terbaik. Dan Mama janji, mulai hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak berbohong padanya. Saya hanya belum memberitahunya bahwa baik-baik saja itu harus dimulai dengan sebuah badai. Lalu, di tengah pesta, sesuatu yang bahkan tidak saya rencanakan terjadi. Sabrina datang. Dia masuk ke taman dengan gaun merah menyala. Terlalu mencolok untuk ulang tahun anak. Semua mata menoleh. Bu Sumarni tersenyum lebar dan menyambutnya. Ah, ini dia, kata Bu Sumarni keras. Sengaja agar terdengar. Calon menantu saya yang sebenarnya. Suasana taman mendadak hening. Tamu saling pandang. Damar terlihat panik sesaat, tapi tidak menghentikan ibunya. Sabrina
berjalan ke tengah, menghampiri saya. Dia tersenyum sinis. Bu Lestari, saya rasa sudah waktunya Ibu tahu diri. Damar dan saya sudah menikah siri. Rumah ini, perusahaan ini. Sekarang ada pemilik barunya. Tamu mulai berbisik. Beberapa wajah memandang saya dengan kasihan. Damar akhirnya maju. Suaranya berat. Mencoba terdengar berwibawa. Tari, maafkan aku. Tapi mungkin memang lebih baik kita berpisah. Kamu boleh bawa barang pribadimu. Kayla tetap di sini, bersama keluarga ini. Bu Sumarni menambahkan, suaranya tajam. Pergilah baik-baik. Tari, jangan buat keributan di depan tamu. Ingat, kamu di sini cuma numpang nama istri. Itulah kalimatnya. Persis seperti yang saya tunggu. Di depan 200 orang. Di depan notaris. Di depan pengacara. Di depan bank. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya berjalan pelan ke meja kecil dekat kue ulang tahun. Tempat saya sudah meletakkan map coklat sejak pagi. Saya mengangkatnya. Lalu saya berbalik menghadap semua orang. Sebelum saya pergi, kata saya. Suara saya jernih dan tenang. Izinkan saya menjelaskan satu hal, supaya tidak ada yang salah paham. Saya membuka map. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini akta kepemilikan rumah ini. Rumah di Pondok Indah, tempat kita berdiri sekarang. Saya angkat tinggi. Atas nama saya, Lestari. Bukan Damar. Senyum Bu Sumarni membeku. Saya mengeluarkan lembar kedua. Ini akta 2 ruko di Kebayoran Baru dan tanah di Bintaro. Atas nama saya. Tangan saya tidak gemetar sedikit pun. Suara saya mengisi taman yang hening. Tidak ada lagi musik. Badut sulap berhenti di sudut. Anak-anak dibawa masuk oleh para pramusaji. Yang tersisa hanya orang dewasa. Dan mata mereka semua tertuju pada kertas-kertas di tangan saya. Saya keluarkan lembar ketiga. Dan ini sertifikat saham. 51% Damar Karya Properti. Pemegang mayoritas. Atas nama saya, tamu terdiam total. Damar pucat pasi. Sabrina menatap kertas-kertas itu. Senyumnya hilang. Perusahaan ini saya dirikan dengan warisan ayah saya. Kata saya. Saya yang membangunnya. Saya yang mengurus setiap dokumen. Dan 7 tahun lalu, saya mendaftarkan semuanya atas nama saya. Bukan karena saya curiga, tapi karena saya seorang notaris dan saya tahu satu hal yang tidak pernah kalian tahu. Kertas tidak pernah berbohong. Saya menoleh ke Damar. Kamu bilang, aku cuma numpang nama istri. Tapi kenyataannya, Mas, kamulah yang selama ini menumpang di rumah saya. Damar membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini seperti kehilangan semua tulangnya. Saya mengeluarkan lembar berikutnya, mutasi rekening. Dalam 3 bulan terakhir, kamu memindahkan 800 juta dari rekening perusahaan ke rekening pribadimu. Termasuk 200 juta dari rekening pendidikan anak kita sendiri. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya punya semua catatannya. Gumaman di taman makin keras. Saya mendengar seseorang berkata pelan, uang sekolah anaknya sendiri. Beberapa relasi bisnis Damar saling pandang, lalu menatapnya dengan jijik. Saya menoleh kedua orang bank yang berdiri di antara tamu. Mereka mengangguk membenarkan. Lalu, saya mengeluarkan lembar terakhir, surat pengalihan saham yang gagal. Dan ini, kata saya. Surat yang kamu minta saya tanda tangani minggu lalu. Kamu bilang ini formalitas bank, padahal ini surat untuk memindahkan seluruh saham saya ke namamu. Kalau saya tanda tangan, hari ini saya benar-benar keluar dengan tangan kosong, seperti yang kalian rencanakan. Saya menatap mereka satu persatu. Saya tidak menandatanganinya. Saya menyimpannya. Sebagai bukti, saya belum selesai. Saya membuka map digital di ponsel saya. Dan saya membacakan satu persatu. Tanggal 12, Sabrina mengirim pesan menyuruh saya tahu diri. Tanggal 19, Ibu Sumarni menyuruh saya mengalah dari rumah saya sendiri. Tanggal 25, koper pakaian perempuan ini dimasukkan ke rumah saya. Dengan rencana mengambil alih pengasuhan anak saya. Semuanya tercatat, lengkap dengan jam. Setiap kalimat saya seperti palu kecil. Wajah Bu Sumarni memutih. Sabrina mundur selangkah. Pak Hendra melangkah maju dari kerumunan. Membuka map kulitnya sendiri. Selamat siang.
Saya Hendra, pengacara Ibu Lestari. Saya perlu sampaikan, percobaan pengalihan aset secara menipu seperti ini bisa diproses secara pidana. Begitu juga upaya mengambil dana tanpa hak. Dan semua dokumen sudah lengkap. Ada saksi dari pihak bank dan notaris yang hadir di sini hari ini. 2 orang bank mengangguk. Notaris kenalan saya melangkah maju dan berkata, "Saya bersaksi keabsahan semua akta ini. Semuanya sah atas nama Ibu Lestari." Wajah Damar runtuh sepenuhnya. Dia melangkah ke arah saya. "Tari, tunggu. Kita bisa bicara. Ini salah paham." Saya mengangkat tangan. Tidak ada yang salah paham. "Mas, semuanya sangat jelas. Kamu dan ibumu menyuruh saya pergi dari rumah saya sendiri di depan 200 orang. Jadi sekarang saya yang akan meminta kalian pergi." Saya menoleh ke Bu Sumarni yang berdiri kaku. "Ibu bilang saya hanya menumpang nama. Sekarang ibu boleh memilih. Pergi baik-baik atau saya antar dengan surat resmi." Sabrina yang sejak tadi diam tiba-tiba berbalik menatap Damar. "Kamu bilang semua ini milikmu. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah ini. Kamu bohong padaku." Damar tidak bisa menjawab. Dia hanya berdiri di tengah taman, di antara 2 perempuan, di depan 200 mata, dengan tangan kosong yang baru saja dia kira penuh. Sabrina menertawakan dirinya sendiri. Pahit. "Jadi kamu tidak punya apa-apa. Aku meninggalkan kerjaanku, menghancurkan namaku, demi lelaki yang bahkan rumahnya bukan miliknya." Dia mengambil tasnya, melepas cincin di jarinya, dan melemparnya ke kaki Damar. Lalu dia berjalan keluar dari taman tanpa menoleh. Gaun merahnya menghilang di balik pintu pagar. Tamu mulai berbisik, lalu satu persatu pamit dengan canggung. Relasi bisnis Damar menatapnya dengan pandangan yang sudah berubah. Mereka datang untuk seorang pengusaha sukses. Mereka pulang setelah melihat seorang lelaki yang ternyata tidak memiliki apapun. Bu Sumarni mencoba satu kalimat terakhir. "Tari, kita ini keluarga. Kamu tidak boleh begini sama ibu." Saya menatapnya tenang. "Ibu memanggil saya keluarga hari ini. Padahal kemarin ibu menyuruh perempuan asing menggantikan saya di rumah saya sendiri." "Keluarga tidak melakukan itu, Bu." Bu Sumarni tidak bisa menjawab. Dia menggandeng anaknya yang masih terpaku. Dan mereka berdua berjalan keluar, menunduk di depan tamu yang masih tersisa. Saya berdiri sendiri di tengah taman yang mulai sepi. Balon-balon masih mengambang. Kue coklat masih utuh. Lalu, saya mendengar suara kecil. "Mama." Kayla berdiri di pintu, memeluk boneka kelincinya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melihat orang-orang pergi. Saya berlutut, membuka tangan saya. Dia berlari memeluk saya. "Pestanya selesai?" tanyanya. Saya tersenyum, menahan air mata yang baru sekarang berani turun. "Belum. Sayang, kita masih punya kue, kita masih punya badut, dan kita masih punya rumah ini. Ayo, kita tiup lilinnya." Saya menggendong Kayla, berjalan ke meja kue. Mbak Asih menyalakan 5 lilin kecil. Beberapa tetangga yang tersisa, yang selama ini diam-diam menyayangi saya, ikut bertepuk tangan pelan. Kayla meniup lilinnya. Asapnya naik tipis ke udara sore. Hari itu, saya tidak kehilangan apa-apa. Saya justru mendapatkan kembali rumah saya, nama saya, dan ketenangan yang sudah lama hilang. 3 bulan kemudian, gugatan cerai selesai karena semua aset atas nama saya. Damar keluar persis seperti yang dia rencanakan untuk saya, dengan tangan kosong. Persidangan berjalan singkat. Pak Hendra mengajukan semua bukti, akta, mutasi rekening, surat pengalihan saham yang gagal, rekaman ancaman terhadap Kayla, kesaksian para staf kantor. Tidak ada yang bisa dibantah. Hakim bahkan tidak butuh waktu lama untuk memutuskan. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya pada saya. Perusahaan tetap berjalan di bawah kendali saya. Saya tunjuk direktur baru yang jujur, Pak Yusuf, manajer lama yang dulu menelpon saya. Saya tahu dia setia, dan saya tahu dia layak. Para staf yang dulu diam-diam menunggu, kini bekerja dengan tenang. Dalam setahun, perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya, dan saya ganti namanya, Lestari Property. Damar pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, tanpa modal, tanpa nama, tanpa relasi
yang masih mau mempercayainya. Para relasi bisnis yang dulu menghormatinya, kini menghindarinya. Kabar tentang apa yang dia lakukan pada istri dan anaknya sendiri menyebar cepat di kalangan pengusaha. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan lelaki yang tega menukar keluarganya dengan kertas kosong. Saya dengar dia mencoba membuka usaha baru beberapa kali. Sebuah toko bahan bangunan kecil. Lalu, jasa kontraktor. Lalu, mencoba menjadi makelar tanah. Semuanya gagal. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena tidak ada lagi yang percaya padanya. Reputasi ternyata adalah modal yang tidak bisa dibeli kembali. Bu Sumarni tinggal bersamanya di kontrakan itu. Perempuan yang dulu mengatur-atur rumah saya seolah miliknya, kini tinggal di satu kamar sempit bersama anaknya yang gagal. Saya dengar mereka sering bertengkar. Bu Sumarni menyalahkan Damar. Damar menyalahkan ibunya yang dulu mendorongnya pada Sabrina. Dua orang yang dulu mengira mereka memiliki segalanya, kini hanya memiliki satu sama lain dan penyesalan. Sabrina menghilang dari kota tidak lama setelah pesta itu. Saat tahu, Damar tidak punya apa-apa. Dia pergi dalam hitungan hari. Saya dengar dia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Perempuan yang dijanjikan istana. Dan akhirnya pulang tanpa apapun. Saya tidak membencinya lagi. Dia hanya percaya pada janji seorang lelaki yang bahkan tidak jujur pada istrinya sendiri. Dan saya tetap di rumah saya di Pondok Indah bersama Kayla. Saya kembali bekerja sebagai notaris. Profesi yang dulu saya tinggalkan demi mimpi orang lain. Sekarang saya membangun mimpi saya sendiri. Mbak Asih masih bersama kami. Kini bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai keluarga. Rumah ini terasa lebih ringan sekarang, lebih tenang, lebih milik kami. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu hari dia bertanya tentang ayahnya. Saya tidak pernah menjelekkan Damar di depannya. Saya hanya bilang, kadang orang dewasa membuat pilihan yang salah. Dan yang penting adalah kita tetap memilih untuk menjadi baik. Dia mengangguk. Lalu kembali bermain. Anak-anak punya cara sendiri untuk sembuh. Dan saya bersyukur. Dia tumbuh di rumah yang penuh ketenangan, bukan ketakutan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang diam-diam menahan sakit. Mengira diam adalah kelemahan. Saya ingin kalian tahu, diam bukan kelemahan. Diam bisa menjadi tempat kalian menyiapkan kekuatan. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah meremehkan perempuan yang tenang. Dan jangan pernah mengira bahwa seseorang yang memilih untuk tidak berteriak berarti tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kadang, orang yang paling pendiam di ruangan adalah orang yang paling banyak menyimpan. Dan ketika dia akhirnya bicara, tidak ada satupun yang bisa menyangkalnya. Ada banyak suami di luar sana seperti Damar yang menukar permata dengan kerikil, lalu menyesal saat sadar permata itu yang sejak awal menopang hidupnya. Dan ada banyak orang yang lupa bahwa apa yang ditanam suatu hari pasti dituai. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Lestari memilih untuk bertahan dengan tenang dan menang dengan terhormat. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian meremehkan kekuatan seseorang yang memilih untuk diam? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita ini. Selama 3 tahun, saya menjadi mesin pencetak uang untuk sebuah keluarga yang menganggap saya pembantu. Malam itu, ketika seluruh kartu mereka tiba-tiba diblokir di tengah belanja besar, mereka baru sadar siapa yang selama ini menyalakan listrik di rumah itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Sebelum kita mulai, tolong nyalakan lonceng dan tinggalkan satu kata di kolom komentar supaya saya tahu kalian menemani saya sampai akhir. Nama saya Maya Anjani, 38 tahun. Saya bekerja sebagai direktur pemasaran di sebuah perusahaan besar di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya membangun karir ini dari nol. Di kantor, puluhan orang memanggil saya dengan hormat. Saya memimpin tim besar dan mendatangkan pendapatan miliaran setiap tahun bagi perusahaan. Tetapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Begitu saya melangkah masuk ke rumah sendiri, gelar itu
menguap. Di dalam rumah, saya bukan direktur. Saya hanya juru masak. Saya hanya asisten rumah tangga tanpa gaji. Rumah kami ada di Kebayoran Baru. Rumah 2 lantai yang saya beli dengan tabungan saya sendiri. Jauh sebelum saya menikah dengan Bagas. Setiap meter persegi rumah itu dibayar dengan keringat saya. Namun, entah sejak kapan, saya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Malam itu, pukul 7. Saya baru saja pulang dari rapat yang melelahkan. Bahu saya kaku, kepala saya berdenyut. Saya membuka pintu, dan aroma yang menyambut saya bukan aroma makanan hangat. Yang menyambut saya adalah suara televisi yang dikeraskan dan tumpukan piring kotor di wastafel. Di ruang tengah, suami saya Bagas tertidur di sofa dengan mulut terbuka. Di kamar tamu, adik iparnya, Sinta, sedang menonton drama sambil memesan makanan lewat ponsel. Dan dari kamar utama lantai 2, terdengar suara ibu mertua saya, Bu Ratih, memanggil dengan nada tinggi. Maya, kamu sudah pulang. Cepat buatkan teh. Tenggorokan ibu kering. Dari tadi menunggu kamu. Saya berdiri sejenak di depan pintu. Saya menatap tas kerja di tangan saya, lalu menatap dapur yang berantakan. 3 tahun. Sudah 3 tahun hidup saya berputar di lingkaran setan yang sama. Mari saya ceritakan dari awal, supaya kalian paham bagaimana seorang direktur bisa berakhir mencuci piring untuk orang yang tidak pernah menghargainya. Saya menikah dengan Bagas 5 tahun lalu. Saat itu, Bagas adalah pria yang lembut. Ia bekerja sebagai staf di sebuah kantor cabang. Gajinya tidak besar, tapi saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya pikir cinta tidak diukur dengan rekening. Saya keliru besar. 2 tahun pertama pernikahan kami baik-baik saja. Kami tinggal berdua di rumah Kebayoran Baru. Bagas berangkat kerja. Saya berangkat kerja. Malam hari kami makan bersama. Sederhana tapi hangat. Lalu perusahaan tempat Bagas bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Bagas termasuk yang dirumahkan. Saya menghiburnya. Saya bilang, tidak apa-apa. Istirahat dulu. Cari yang lebih baik. Penghasilan saya lebih dari cukup untuk kami berdua. Tetapi minggu berganti bulan dan Bagas tidak pernah benar-benar mencari pekerjaan lagi. Ia bangun siang. Ia menghabiskan waktu dengan ponselnya. Setiap kali saya menyinggung soal pekerjaan, ia akan bilang, sebentar lagi, Maya, aku sedang cari yang sesuai passion. Kata itu menjadi tameng kemalasannya selama bertahun-tahun. Lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. Ibu mertua saya, Bu Ratih, menelpon sambil menangis. Katanya rumah kontrakannya di kampung sudah tidak layak. Katanya ia kesepian. Bagas, sebagai anak yang katanya berbakti, langsung mengiyakan tanpa bertanya pendapat saya. Maya, ibu pindah ke sini saja ya. Rumah kita kan besar. Kasihan ibu sendirian di kampung. Saya menatap Bagas. Saya ingin berkata banyak, tapi saya menelan semuanya. Saya pikir, iya, ibunya. Berbakti pada orang tua adalah hal yang baik. Maka, saya mengangguk. Itulah kesalahan kedua saya. Bu Ratih datang dengan 3 koper besar dan 1 kebenaran yang baru saya pahami kemudian. Ia tidak datang sebagai tamu. Ia datang sebagai ratu yang menganggap rumah saya sebagai istananya. Hari pertama, ia mengganti posisi perabotan di ruang tamu. Hari kedua, ia mengkritik cara saya memasak. Hari ketiga, ia mulai memanggil saya seperti memanggil pembantu. Maya, lantai ini kotor. Pel lagi. Maya, kopi ibu kurang manis. Maya, kamu ini perempuan. Kok tidak becus mengurus rumah? Saya pulang kerja jam 7 malam dan masih harus memasak untuk 3 orang dewasa yang sehat-sehat saja. Saya bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke kantor. Akhir pekan saya habis untuk mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah yang dikotori orang lain. Bagas, ia hanya diam. Setiap kali saya mengeluh, ia akan bilang, sabar, Maya. Itu kan ibu. Mengalah sedikit, mengalah. Selalu saya yang harus mengalah. Dan ketika saya pikir, keadaan tidak bisa lebih buruk. Datanglah orang keempat ke dalam rumah saya, Sinta.
Adik perempuan Bagas, 30 tahun, belum menikah. Dan baru saja berhenti dari pekerjaannya yang kelima dalam 2 tahun. Mbak Maya, aku numpang dulu ya. Lagi cari kerja yang cocok, katanya sambil menyeret koper masuk. Bahkan sebelum saya sempat menjawab. Sejak hari itu, beban di pundak saya berlipat ganda. Bukan hanya satu mertua yang harus saya layani, tetapi juga seorang adik ipar yang sehari-hari hanya rebahan, menonton drama, dan memesan makanan mahal dengan uang yang entah dari mana. Tentu saja, uang itu dari saya. Dari kartu kredit tambahan yang dulu saya berikan kepada Bagas untuk keadaan darurat. Hari-hari setelah Sinta datang menjadi semakin berat. Penghinaan kecil menumpuk hari demi hari, seperti tetesan air yang perlahan menggerus batu. Suatu malam, saya pulang membawa rekan kerja dari luar negeri untuk makan malam. Klien penting, kontrak besar. Saya sudah meminta izin dan berjanji akan menyiapkan semuanya sendiri. Tetapi di tengah jamuan, Bu Ratih turun ke ruang makan dengan daster lusuh. Lalu berkata keras di depan tamu saya, "Maya, kamu ini bagaimana? Tamu kok dikasih makan begini saja? Dan kapan kamu cuci baju ibu yang menumpuk? Jangan sibuk kerja terus. Urusan rumah berantakan." Tamu saya terdiam canggung. Wajah saya panas oleh malu. Tetapi saya tetap tersenyum, meminta maaf, dan menyelamatkan situasi. Setelah mereka pulang, saya berdiri di dapur, menatap piring kotor, dan merasakan sesuatu yang retak di dalam diri saya. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih buruk terjadi. Saya menyimpan sebuah jam tangan pemberian mendiang ayah saya di kamar. Benda itu satu-satunya kenangan yang saya punya darinya. Suatu hari, jam itu hilang. Saya mencarinya kemana-mana. Akhirnya, Mbak Asi berbisik bahwa ia melihat Sinta membawanya keluar. Saat saya menanyakannya, Sinta menjawab enteng, "Oh, jam tua itu. Aku gadaikan. Aku butuh uang buat beli skincare. Lagian, itu kan cuma jam jelek." Saya membeku. Bukan soal nilainya, tetapi soal betapa mudahnya mereka mengambil hal yang paling berharga bagi saya, lalu menyebutnya jelek. Saya menebus jam itu kembali keesokan harinya, dengan uang saya sendiri. Tentu saja. Tetapi luka di hati saya tidak bisa ditebus. Lalu datang permintaan yang membuat segalanya jelas. Sinta ingin membuka usaha kafe, katanya. Ia meminta modal 100 juta rupiah, bukan meminta dengan sopan, tetapi menuntut, seolah itu hak yang sudah pasti. Mbak Maya kan kaya, 100 juta itu kecil buat Mbak. Aku kan adik Bagas, sudah seharusnya keluarga saling membantu. Ketika saya menolak dengan halus, Bu Ratih turun tangan. Ia mogok bicara dengan saya selama seminggu. Ia mengeluh kepada tetangga bahwa menantunya pelit dan tidak punya hati. Bagas, seperti biasa, menyalahkan saya. "Maya, cuma 100 juta. Kenapa sih kamu hitung-hitungan sama keluarga sendiri?" Saat itulah, di tengah seminggu kebisuan dan tekanan itu, malam takdir itu pun tiba. Tetapi sebelum saya menceritakan malam itu, ada satu kejadian lagi yang harus kalian tahu. Karena kejadian inilah yang benar-benar mematikan rasa cinta terakhir yang tersisa di hati saya. Sinta jatuh sakit ringan. Hanya flu biasa, tetapi Bu Ratih memperlakukannya seolah putrinya sekarat, dan ia menunjuk saya sebagai perawatnya. "Maya, Sinta sakit. Kamu yang urus. Bawakan bubur, kompres, dan siapkan obatnya. Kamu kan istri di rumah ini. Sudah seharusnya melayani adik iparmu." Saya baru pulang kerja jam 8 malam. Badan saya remuk. Tetapi saya tetap memasak bubur, membawanya ke kamar Sinta. Bukannya berterima kasih, Sinta justru melempar mangkuk itu ke lantai. Buburnya tawar. "Kamu ini niat merawat atau tidak sih, Mbak? Buat lagi yang benar." Bubur panas berceceran di lantai. Saya berlutut, membersihkannya dengan tangan saya sendiri, sementara Sinta menatap saya dari atas tempat tidur dengan tatapan merendahkan. Bu Ratih berdiri di pintu, mengangguk puas, seolah menyaksikan menantu yang akhirnya tahu tempatnya. Saya membersihkan lantai itu dalam diam, tetapi di dalam diri saya, sesuatu padam untuk selamanya. Cinta.
kesabaran, harapan. Semuanya padam. Yang tersisa hanya satu tekad yang dingin dan jernih. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi. Malam itu, setelah saya selesai membersihkan dan kembali ke kamar, Bagas hanya berkata sambil lalu, "Maya, lain kali masak yang benar." Kasihan Sinta, saya tidak menjawab. Saya hanya menatap punggungnya dan menyadari pria ini tidak akan pernah berubah. Bukan saya yang harus mengubah mereka. Saya yang harus mengubah hidup saya. Dan beberapa hari kemudian, takdir mulai membuka tabir terakhir yang saya butuhkan. Sedikit demi sedikit. Semuanya dimulai dari satu malam biasa. Malam itu, setelah membuatkan teh untuk Bu Ratih, saya naik ke kamar dengan tubuh yang nyaris remuk. Bagas sudah tidur lebih dulu. Saya membuka aplikasi bank di ponsel, hanya untuk memeriksa saldo seperti biasa. Mata saya membelalak. Tagihan kartu kredit tambahan bulan ini hampir 20 juta rupiah. Saya menggulir rinciannya satu persatu. Restoran mahal, tas merek terkenal, klinik kecantikan, salon. Tidak ada satupun pengeluaran itu yang saya lakukan. Saya turun ke ruang tengah. Bagas masih terjaga, menonton ponselnya. Saya menunjukkan layar tagihan itu kepadanya. "Bagas, ini apa?" 20 juta dalam sebulan. Untuk apa? Bagas hanya melirik sekilas. Nadanya santai, seolah saya menanyakan cuaca. "Oh itu, Sinta beli tas sama perawatan. Ibu juga ada beli beberapa keperluan. Kan kita keluarga." "Maya, masa hitung-hitungan? Keluarga." Kata itu mereka pakai seperti kartu sakti untuk menguras saya. "Bagas, ini kartu untuk darurat, bukan untuk belanja tas dan ke salon." "Ya sudah, kalau kamu keberatan, naikkan saja limitnya." Jawabnya enteng. Lalu kembali menatap ponselnya. Saya berdiri di sana, terdiam. Bukan karena saya tidak punya kata-kata, tetapi karena saya baru menyadari sesuatu. Pria di hadapan saya ini tidak melihat saya sebagai istri. Ia melihat saya sebagai sumber uang yang tidak boleh berhenti mengalir. Esok paginya, hal itu menjadi semakin jelas. Saat saya sedang bersiap berangkat kerja, Bu Ratih memanggil saya ke ruang makan. Sinta duduk di sebelahnya, tersenyum tipis. "Maya, duduk dulu. Ibu mau bicara serius," kata Bu Ratih. Saya melirik jam. Saya ada rapat penting jam 9. Tapi saya duduk juga. "Begini, Maya, ibu sudah tua. Sinta juga butuh perhatian. Kalau kamu terus sibuk kerja, siapa yang mengurus kami? Ibu pikir lebih baik kamu berhenti kerja saja di rumah, mengurus keluarga." Saya pikir saya salah dengar. "Berhenti kerja, Bu?" "Iya, suamimu kan laki-laki. Biar dia yang cari nafkah. Perempuan itu tempatnya di rumah." Saya hampir tertawa. Kalau saja situasinya tidak begitu menyedihkan. Suami saya tidak bekerja selama bertahun-tahun. Saya yang membayar listrik, air, makanan, cicilan, dan setiap rupiah di rumah ini. Dan sekarang mereka meminta saya berhenti dari satu-satunya hal yang menopang mereka semua. "Maaf, Bu, pekerjaan saya tidak bisa ditinggalkan. Dan kalau saya berhenti, dari mana biaya hidup kita?" Wajah Bu Ratih langsung berubah keras. "Oh, jadi kamu sombong dengan gajimu. Kamu pikir ibu tidak tahu kamu menghina keluarga ini? Bagas, lihat istrimu. Begini cara dia menghormati ibumu." Bagas keluar dari kamar dengan rambut berantakan. Bukannya membela saya, ia justru menatap saya dengan tatapan kecewa. "Maya, kenapa sih kamu bikin ibu nangis pagi-pagi?" "Sudah, turuti saja kemauan ibu." Saya berdiri. Saya ambil tas saya. Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan keluar pintu dengan jantung yang berdebar oleh sesuatu yang baru. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan tenang. Di dalam mobil, saya tidak langsung menyalakan mesin. Saya duduk diam, menatap setir. Selama 3 tahun saya bertahan, karena saya pikir diam adalah kebaikan. Saya pikir mengalah akan membuat mereka berubah. Saya keliru. Diam, saya justru mereka anggap sebagai izin. Hari itu, di kantor, saya tidak bisa berkonsentrasi. Bukan karena rapat,
Tetapi karena saya sedang menghitung berapa banyak yang sudah saya korbankan dan berapa sedikit yang saya terima. Sepulang kerja, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya baru saja masuk lewat pintu samping dapur, tanpa suara. Dari ruang tamu, saya mendengar Bu Rati dan Sinta berbicara dengan Bagas. Mereka tidak tahu saya sudah pulang. Bagas, rumah ini kan atas nama kamu juga sebagai suami, kan? Suara Sinta terdengar berbisik, penuh perhitungan. Bukan? Sin, rumah ini punya Maya. Dibeli sebelum kami menikah. Aduh, bodoh kamu, sahut Bu Rati. Ya kamu bujuk dia. Suruh balik nama jadi nama kalian berdua. Kalau sudah, nama bersama. Separuh jadi hakmu. Nanti kalau ada apa-apa, Sinta juga kebagian. Kasihan adikmu, belum punya rumah. Tapi gimana caranya? Bu, gampang. Bilang itu bukti cinta. Perempuan kalau sudah cinta, disuruh apa saja mau. Kalau dia tidak mau, berarti dia tidak sayang kamu. Tekan terus dari situ. Saya berdiri di balik dinding dapur. Tangan saya gemetar memegang gagang pintu. Bukan karena takut, tetapi karena akhirnya saya melihat wajah asli mereka tanpa topeng. Mereka tidak hanya ingin tenaga saya dan uang saya. Mereka mengincar satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop di kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidak menangis. Saya menyusun rencana. Saya akuntan dari hidup saya sendiri. Saya tahu setiap angka. Saya tahu setiap rekening. Dan saya tahu bahwa selama ini, seluruh aliran uang di rumah ini bergantung pada satu sumber. Saya. Keesokan harinya, saya mulai bergerak. Diam-diam, perlahan. Satu langkah demi satu langkah. Pertama, saya menghubungi perusahaan saya. Kebetulan, ada proyek ekspansi besar di kantor cabang luar negeri yang membutuhkan seorang direktur untuk memimpin selama beberapa minggu. Atasan saya sudah lama menawarkannya, dan selalu saya tolak karena urusan rumah. Kali ini, saya menerimanya dengan senang hati. Kedua, saya pergi ke bank. Saya menutup kartu kredit tambahan yang dipegang Bagas. Bukan memblokir sementara. Saya menutupnya permanen. Saya juga memindahkan seluruh tabungan dari rekening bersama ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Ketiga, saya menghubungi seorang teman lama, Andi, yang kebetulan adalah konsultan hukum dan keuangan. Saya menceritakan semuanya. Andi mendengarkan dengan serius, lalu berkata, Maya, kamu punya semua bukti di tangan. Sertifikat rumah atas namamu, riwayat transfer, semua tagihan yang kamu bayar. Secara hukum, posisimu sangat kuat. Lakukan dengan tenang. Jangan terpancing emosi. Saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tenang. Itulah senjata saya. Sebelum berangkat, saya tidak mengumumkan apa-apa. Saya hanya menyiapkan makanan untuk beberapa hari. Menaruhnya di kulkas, lalu meninggalkan catatan kecil di meja makan. Isinya singkat. Saya ada perjalanan dinas, urus rumah sendiri sementara saya pergi. Lalu saya menarik koper saya, keluar dari rumah Kebayoran Baru. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa bisa bernapas. Malam sebelum keberangkatan, saya berdiri sebentar di ruang tengah yang gelap. Saya menatap setiap sudut rumah yang dulu saya bangun dengan cinta. Dinding tempat saya menggantung foto pernikahan. Dapur tempat saya memasak ribuan kali untuk orang yang tidak pernah berterima kasih. Sofa tempat suami saya tidur, sementara saya membereskan rumah. Saya tidak menangis. Saya hanya berbisik pelan pada diri sendiri. Sudah cukup. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Lalu, saya mematikan lampu dan menutup pintu kamar untuk tidur terakhir saya di rumah itu sebagai perempuan yang menunduk. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal, mengenakan setelan kerja terbaik saya, dan berangkat ke bandara tanpa menoleh ke belakang. Pesawat lepas landas sore itu. Saya menatap kota dari jendela. Semakin lama, semakin kecil. Saya tahu, di bawah sana, sebuah kepanikan sedang menunggu untuk meledak.
Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Hari pertama saya di luar negeri, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti. Pesan pertama dari Bagas. Maya, kartu kreditku ditolak di kasir. Memalukan sekali. Kamu apakan? Saya tidak membalas. Saya meletakkan ponsel dan menikmati makan malam pertama saya dalam waktu yang sangat lama, yang tidak harus saya masak sendiri. Pesan kedua, 1 jam kemudian. Maya, ibu mau ke salon. Kartunya tidak bisa. Kamu kenapa sih? Cepat balas. Pesan ketiga dari Sinta. Mbak, aku mau pesan makanan. Semua kartu diblokir. Kita mau makan apa? Tolong transfer dong. Saya membaca semuanya dengan tenang sambil menyeruput kopi. Lalu dengan perlahan, saya mengetik satu balasan untuk grup keluarga. Halo semua, saya sedang dinas ke luar negeri. Soal kartu, semua sudah saya tutup. Karena tagihannya tidak wajar. Mulai sekarang, biaya hidup di rumah ditanggung kepala keluarga. Bagas, kamu suami, kamu laki-laki. Seperti kata ibu, perempuan tempatnya di rumah. Laki-laki yang cari nafkah. Silahkan tunjukkan, saya yakin kalian bisa. Lalu saya menambahkan satu kalimat terakhir. Oh ya, jangan lupa bayar listrik tanggal 15. Kalau telat, nanti gelap. Salam sayang. Maya. Setelah mengirim pesan itu, saya memblokir nomor ereker semua selama 24 jam penuh. Saya ingin mereka merasakan, untuk pertama kalinya, bagaimana rasanya hidup tanpa saya yang menyalakan lampunya. Malam itu, saya tidur lelap. Tidur paling nyenyak dalam 3 tahun terakhir. Hari-hari berikutnya di luar negeri menjadi titik balik dalam hidup saya. Di siang hari, saya memimpin rapat strategi dengan para eksekutif dari berbagai negara. Mereka mendengarkan setiap kata saya. Mereka menghormati keputusan saya. Di sana, saya kembali menjadi Maya Anjani yang sesungguhnya. Bukan pembantu, bukan mesin uang, tetapi seorang pemimpin. Di malam hari, saya berjalan-jalan menyusuri kota yang asing, menikmati makanan yang tidak harus saya masak, dan tidur tanpa harus memikirkan sarapan untuk 3 orang malas keesokan paginya. Saya merasa hidup untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Tentu saja, badai dari rumah tidak berhenti. Setelah blokir nomor, saya buka. Pesan-pesan terus berdatangan, dan nadanya semakin putus asa setiap hari. Bu Ratih mencoba memainkan rasa bersalah. Maya, tetangga sudah mulai bertanya-tanya, kenapa kamu pergi? Apa kamu mau membuat malu keluarga ini? Pikirkan nama baik kami. Saya membalas singkat. Bu, nama baik dibangun dari perbuatan, bukan dari menutupi kenyataan. Kalau ibu malu, mungkin sudah waktunya keluarga ini berubah. Sinta mencoba mengancam. Mbak, kalau Mbak tidak segera transfer, aku akan ceritakan ke semua saudara betapa jahatnya Mbak sama kami. Saya membalas dengan tenang. Silahkan, Sinta. Ceritakan juga bagian di mana kamu menggadaikan jam mendiang ayahku untuk membeli skincare. Ceritakan juga bagian di mana kalian berencana mengambil rumahku. Aku punya semua catatannya. Setelah pesan itu, Sinta tidak pernah lagi mengancam. Di sela-sela semua itu, saya tetap bekerja dengan Andi dari jarak jauh. Kami menyusun setiap dokumen dengan rapi. Sertifikat rumah, riwayat transfer 3 tahun, semua tagihan. Bahkan rekaman percakapan yang tidak sengaja terekam di ponsel saya malam itu di dapur. Andi memastikan setiap langkah saya berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Maya, kata Andi suatu malam lewat telepon. Aku sudah lama menjadi konsultan dan jarang aku melihat seseorang sesiap kamu. Kamu tidak bertindak karena marah. Kamu bertindak karena perhitungan. Itulah yang membuat posisimu tidak terbantahkan. Saya tersenyum. Marah hanya membuat orang ceroboh. Tetapi ketenangan ditambah bukti yang lengkap adalah senjata yang tidak bisa dilawan. Saya tahu ketika saya kembali nanti, saya tidak akan kembali sebagai perempuan yang dulu menunduk. Saya akan kembali sebagai seseorang yang memegang seluruh kendali. Dan malam itu, jauh dari rumah,
Saya akhirnya merasa siap. Ketika saya membuka blokir keesokan harinya, ponsel saya nyaris meledak. Puluhan pesan, belasan panggilan tak terjawab. Nada mereka sudah berubah total. Bagas, yang kemarin angkuh, kini memohon. Maya, maafkan aku. Ibu marah-marah terus. Sinta nangis. Listrik hampir mati. Tolong, Maya, kembalikan kartunya. Bu Ratih, yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini menelpon sambil terisak. Maya, kamu kan menantu ibu. Mana boleh kamu tega begini? Ibu di sini kelaparan. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kami? Saya menjawab pesan Bu Ratih dengan sopan, tapi dingin. Bu, bukankah ibu yang bilang saya sebaiknya berhenti kerja dan tidak usah mengurus uang? Saya hanya menuruti nasihat ibu. Sekarang Bagas yang kepala keluarga. Tolong percaya pada kemampuan anak ibu sendiri. Lalu datang pesan dari Sinta yang membuat saya hampir tertawa. Mbak, kulkas kosong. Aku tidak bisa masak. Aku tidak pernah masak seumur hidupku. Kita mau makan apa? Saya membalas. Sinta, kamu 30 tahun. Ada banyak video memasak di internet. Atau kalau mau, kamu bisa cari kerja seperti orang dewasa pada umumnya. Banyak lowongan. Saya tidak membalas lagi setelah itu. Saya sibuk. Proyek di kantor cabang berjalan lancar. Atasan saya memuji kepemimpinan saya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya bangun pagi bukan untuk memasak sarapan 3 orang malas, tetapi untuk diri saya sendiri. Sementara itu, kabar dari rumah datang melalui Mbak Asih, asisten rumah tangga paruh waktu yang biasa membantu saya. Mbak Asih masih setia mengabari saya karena ia tahu siapa yang selama ini membayar gajinya. Katanya, rumah itu sudah seperti kapal karam. Listrik sempat padam 2 hari karena tidak ada yang membayar. Bagas mencoba melamar kerja, tetapi setelah bertahun-tahun menganggur, tidak ada yang menerimanya. Sinta akhirnya terpaksa bekerja paruh waktu di sebuah kafe dan menangis setiap pulang karena tidak terbiasa bekerja keras. Mbak Asih juga bercerita hal-hal lain karena tidak ada uang. Mereka mulai menjual barang-barang di rumah. Televisi besar di ruang tengah lenyap. Kemudian mesin cuci. Bu Ratih, yang dulu gemar belanja parsel mahal, kini berkeliling ke tetangga meminjam uang dengan berbagai alasan. Sampai tidak ada lagi yang mau meminjamkan. Nama keluarga itu, yang dulu mereka jaga dengan gengsi, kini menjadi bahan bisik-bisik di seluruh kompleks. Yang paling parah, kata Mbak Asih, adalah pertengkaran di antara mereka sendiri, tanpa saya sebagai sasaran. Bersama, mereka mulai saling menyalahkan. Bu Ratih menyalahkan Bagas karena tidak bisa menahan saya. Bagas menyalahkan Sinta karena boros. Sinta menyalahkan ibunya karena terlalu banyak menuntut. Rumah yang dulu mereka kira akan abadi dengan saya sebagai penopangnya, kini runtuh dari dalam. Suatu hari, Bagas menelpon, dan kali ini saya mengangkatnya. Suaranya sudah berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh. Yang ada hanya keputusasaan. Maya, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibu sakit-sakitan. Sinta marah terus. Dan aku tidak punya uang sepeser pun. Aku baru sadar, selama ini kamu yang menanggung semuanya. Aku terlalu bodoh untuk melihatnya. Saya mendengarkan dalam diam. Bukan karena saya tersentuh, tetapi karena saya ingin ia menyelesaikan kalimatnya. Aku salah. Maya, aku membiarkan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Aku menyuruhmu mengalah terus. Aku tidak pernah berdiri di sisimu. Maafkan aku, Bagas, kata saya pelan. Maaf, itu mahal harganya. Dan kamu mengucapkannya hanya setelah kamu kehilangan semua yang aku berikan. Itu bukan penyesalan. Itu hanya kepanikan. Ia terdiam lama di ujung telepon. Lalu saya menutup panggilan itu dengan tenang. Dan Bu Ratih. Bu Ratih mulai memainkan kartu andalannya. Sakit-sakitan. Suatu hari, Mbak Asih mengirim pesan panik. Bu Maya, Ibu Ratih katanya sakit jantung. Dibawa ke rumah sakit. Bagas terus menelpon ibu. Saya menghubungi rumah sakit secara langsung, tanpa melalui keluarga. Saya berbicara dengan dokter yang menangani. Hasilnya seperti yang sudah saya duga. Bu Ratih tidak sakit jantung. Tekanan darahnya naik sedikit.
karena terlalu banyak makan gorengan dan marah-marah. Dokter menyarankan istirahat dan pola makan sehat. Tidak ada yang serius. Tetapi di mata keluarga itu, sakit adalah senjata untuk menarik saya kembali. Bagas mengirim pesan dramatis. Maya, ibu sekarat. Kalau kamu tidak pulang, kamu akan menyesal seumur hidup. Ibu memanggil namamu terus. Saya tahu itu bohong. Tapi saya tetap memutuskan untuk pulang. Bukan karena saya tertipu, tetapi karena perjalanan dinas saya memang sudah selesai. Dan karena sudah waktunya, saya menutup babak ini dengan benar. Saya kembali ke Jakarta 6 minggu kemudian. Tapi saya tidak langsung pulang ke rumah Kebayoran Baru. Saya menelepon Bagas. Dan saya memintanya menjemput saya di bandara. Saya ingin bicara empat mata dulu, sebelum menghadapi yang lain. Bagas datang menjemput. Saya nyaris tidak mengenalinya. Dalam 6 minggu, ia tampak menua bertahun-tahun. Wajahnya kuyu, matanya cekung. Sepanjang perjalanan, ia terus memohon, Maya, aku tahu aku salah. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja sungguh-sungguh. Tolong, kembalilah ke rumah. Saya menatapnya tenang. Bagas, janji seorang pria yang putus asa tidak ada artinya. Tapi baiklah. Aku akan mempertahankan pernikahan ini dengan satu syarat. Antar aku ke apartemen di Kebayoran Baru, bukan ke rumah kita. Apartemen. Kenapa? Karena aku menyewa apartemen terpisah untuk diriku sendiri. Aku belum siap tinggal satu atap dengan ibumu dan adikmu lagi. Bagas mengerem mendadak di pinggir jalan. Ia menoleh. Mata anyone penuh kebingungan dan ketakutan. Tapi kenapa, Maya? Aku sudah berusaha. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Saya menarik napas. Bagas, selama 3 tahun aku mencintai kalian semua. Aku memberi sampai tidak tersisa. Dan apa yang aku dapat? Aku dianggap pembantu. Kalian bahkan berencana mengambil rumahku. Cinta tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan seperti itu. Wajah Bagas memucat. Kamu dengar soal rumah. Aku dengar semuanya. Bagas, dari balik dinding dapur, malam ketika ibumu menyuruhmu membujukku balik nama, supaya separuh rumahku jatuh ke tangan Sinta. Tangan Bagas gemetar di setir. Ia tidak bisa berkata apa-apa, karena tidak ada yang bisa dikatakan untuk membela hal yang tidak terbela. Saya menyetujui untuk mampir ke rumah Kebayoran Baru sekali. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk menyelesaikan semuanya secara terbuka, di hadapan semua orang. Ketika saya masuk, pemandangan di dalam membuat saya terdiam sejenak. Rumah yang dulu rapi, kini berantakan. Tumpukan piring kotor, baju kusut di mana-mana, dan bau pengap yang menusuk. Tanpa saya, rumah itu kehilangan tulang punggungnya. Saya berjalan pelan menyusuri ruangan yang dulu saya rawat setiap hari. Debu menumpuk di rak. Tanaman hias yang dulu saya siram setiap pagi sudah layu mengering. Rumah itu seperti tubuh yang kehilangan jantungnya. Dan untuk sesaat, saya merasakan kepedihan yang aneh. Bukan karena rindu pada mereka, tetapi karena melihat betapa banyak yang dulu saya berikan dan betapa cepat semuanya runtuh tanpa saya. Bu Ratih duduk di sofa, langsung memasang wajah penuh penderitaan begitu melihat saya. Ia memegang dadanya. Maya, akhirnya kamu pulang juga. Ibu sakit-sakitan menunggumu. Kamu tahu betapa ibu menderita. Sinta berdiri di sudut. Wajahnya kusut. Tangannya kasar oleh pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan saya mengeluarkan sebuah map dari tas saya. Map tebal yang sudah saya siapkan selama berminggu-minggu. Sebelum saya bicara, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Kata saya, tenang. Saya membuka map itu dan meletakkan lembaran-lembaran kertas di atas meja, satu persatu. Rekening koran selama 3 tahun, setiap transfer, setiap tagihan listrik, air, makanan, cicilan. Setiap rupiah yang keluar dari kantong saya untuk menghidupi mereka. Ini, kata saya sambil menunjuk angka di kertas. Selama 3 tahun, saya mengeluarkan lebih dari 800 juta rupiah untuk keluarga ini. Untuk makanan, perawatan, belanja, dan kebutuhan kalian. Bukan untuk diri saya sendiri. Ruangan itu hening. Bu Ratih membuka mulut.
tapi tidak ada suara keluar. Lalu, saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Sertifikat rumah. Dan ini. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dengan uang saya. Sebelum saya menikah dengan Bagas. Secara hukum, rumah ini 100% milik saya. Saya menatap Bu Ratih lurus. Ibu, malam itu saya mendengar semuanya. Saya mendengar ibu menyuruh Bagas membujuk saya balik nama rumah, supaya separuhnya jatuh ke tangan Sinta. Saya dengar setiap kata. Wajah Bu Ratih berubah pucat pasi. Topeng penderitaannya runtuh seketika. Itu hanya obrolan biasa. Kamu salah dengar. Saya akuntan, Bu. Saya tidak pernah salah dengar soal angka. Dan saya tidak pernah salah dengar soal niat. Sinta tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking. Mbak jahat. Gara-gara Mbak, aku harus kerja di kafe seperti pembantu. Tangan aku rusak. Hidup aku hancur. Saya menoleh padanya dengan tenang. Sinta, bekerja itu bukan hukuman. Itu yang dilakukan orang dewasa selama 3 tahun. Aku bekerja dari pagi sampai malam, lalu pulang dan melayani kalian. Tidak ada yang menyebutku pembantu. Tapi sekarang, setelah 6 minggu bekerja, kamu sudah menangis. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya? Sinta terdiam, wajahnya merah. Tapi tidak bisa membantah. Bu Ratih mencoba bangkit dari sofa. Suaranya kembali meninggi. Kamu jangan menuduh sembarangan. Maya, mana buktinya kami mau mengambil rumahmu? Itu cuma karanganmu untuk mencari alasan menceraikan anakku. Saya menatapnya tanpa berkedip. Lalu, saya mengeluarkan ponsel saya dan menekan tombol putar. Dari ponsel, terdengar suara yang jelas. Suara Bu Ratih sendiri. Ya kamu bujuk dia. Suruh balik nama jadi nama kalian berdua. Kalau sudah, nama bersama. Separuh jadi hakmu. Nanti kalau ada apa-apa, Sinta juga kebagian. Lalu, suara Sinta. Tapi gimana caranya, Bu? Lalu, suara Bu Ratih lagi. Gampang. Bilang itu bukti cinta. Perempuan kalau sudah cinta, disuruh apa saja mau. Saya menghentikan rekaman itu. Ruangan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Ratih berubah dari merah menjadi putih pucat. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Bagas menatap ibunya dengan tatapan yang penuh kekecewaan dan rasa malu. Malam itu, ketika saya berdiri di balik dinding dapur, ponsel saya merekam semuanya. Kata saya, tenang. Jadi, Bu, ini bukan karangan. Ini suara ibu sendiri, hitam di atas putih. Dan sekarang, ada juga rekaman suaranya. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Topeng mereka sudah runtuh sepenuhnya di hadapan kebenaran. Bagas berdiri di antara kami, bingung dan hancur. Maya, jadi, bagaimana dengan kita, pernikahan kita? Saya mengeluarkan map terakhir, dokumen yang sudah disiapkan oleh Andi. Surat gugatan perceraian. Bagas, aku sudah memikirkan ini dengan jernih. Bukan dalam keadaan marah, tapi dalam keadaan paling tenang dalam hidupku. Aku ingin bercerai. Bagas terhuyung mundur. Maya, jangan. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan selama 5 tahun. Bagas, aku memberimu rumah, makanan, uang, dan kesetiaan. Dan kamu memberiku ibumu yang menganggapku pembantu, adikmu yang menguras tabunganku, dan rencana untuk mengambil rumahku. Kesempatan sudah habis. Saya menaruh pena di atas surat itu. Tanda tangani. Aku tidak akan menuntut apapun darimu, karena memang kamu tidak punya apa-apa. Aku hanya minta satu hal. Kosongkan rumah ini dalam 30 hari. Bawa ibumu dan adikmu. Karena mulai hari ini, rumah ini akan saya jual. Bu Ratih menjerit. Kamu mau mengusir kami ke jalan. Dasar menantu durhaka. Tidak punya hati. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Bu, selama 3 tahun, saya yang punya hati. Saya menampung ibu yang katanya kesepian. Saya memberi makan Sinta yang katanya sedang susah. Saya membiayai anak ibu yang tidak mau bekerja. Hati saya sudah saya berikan semuanya. Dan kalian menginjaknya. Sekarang, giliran saya menggunakan kepala saya, bukan hati saya. Saya berbalik
dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar isakan. Ceritane. Dan suara Bagas yang memanggil nama saya berulang kali. Tapi saya tidak menoleh. Untuk pertama kalinya, saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, bukan dengan punggung yang membungkuk oleh beban. Hitam di atas putih, semua bukti ada di tangan saya. Mereka tidak punya apa-apa untuk dilawankan. Tentu saja, mereka tidak menyerah semudah itu. 30 hari yang saya berikan berlalu, dan rumah itu masih belum kosong. Mbak Asi mengabari saya bahwa Bu Rati bersumpah tidak akan pernah pergi, katanya. Ia akan mati di rumah itu sebelum diusir oleh seorang menantu. Saya tidak terkejut. Saya sudah memperhitungkan ini. Maka saya tidak datang sendiri. Saya datang dengan Andi dan dengan dokumen hukum yang lengkap. Andi menjelaskan dengan sopan tapi tegas. Rumah itu sah milik saya. Mereka tinggal di sana tanpa hak hukum apapun setelah perceraian. Jika mereka menolak pergi, prosesnya bisa dilanjutkan secara hukum. Dan itu akan jauh lebih memalukan bagi mereka. Bagas, yang sudah lelah berperang melawan kenyataan, akhirnya menunduk. Bu, sudah. Kita pergi. Maya benar. Ini memang rumahnya. Bu Rati menatap putranya dengan tatapan tidak percaya. Kamu membela dia. Kamu membela perempuan itu di atas ibumu sendiri. Aku tidak membela siapa-siapa. Bu, jawab Bagas pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku hanya sudah lelah dengan semua kebohongan ini. Maya tidak salah. Kita yang salah. Itu mungkin satu-satunya kalimat jujur yang pernah Bagas ucapkan selama bertahun-tahun. Mereka pindah seminggu kemudian ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari Kebayoran Baru. Bagas, Bu Rati, dan Sinta bertiga. Dengan beban hidup yang kini harus mereka tanggung sendiri. Saya menjual rumah Kebayoran Baru tidak lama setelah itu. Bukan karena saya butuh uang, tetapi karena rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan tentang versi diri saya yang lemah. Saya ingin memulai dari halaman yang benar-benar baru. Dengan hasil penjualan dan tabungan saya membeli sebuah apartemen yang indah di kawasan yang tenang. Apartemen untuk satu orang, untuk diri saya sendiri. Setiap pagi, saya bangun tanpa suara perintah. Saya menyeduh kopi saya sendiri dengan tingkat kemanisan yang saya suka, tanpa ada yang mengeluh. Karir saya melesat. Setelah proyek ekspansi yang sukses, saya dipromosikan menjadi direktur regional. Penghasilan saya berlipat ganda dan, yang lebih penting, ketenangan batin membuat saya tampak lebih muda dan lebih hidup dari sebelumnya. Orang-orang di kantor sering bertanya, apa rahasia saya? Saya hanya tersenyum. Rahasianya sederhana. Saya berhenti memberi tempat di hidup saya untuk orang yang hanya bisa mengambil. Saya mulai mengisi hidup saya dengan hal-hal yang dulu tidak sempat saya nikmati. Saya kembali melukis, hobi yang saya tinggalkan sejak menikah. Saya ikut kelas yoga setiap akhir pekan. Saya bahkan menabung untuk perjalanan keliling dunia yang selalu saya impikan. Setiap pagi, saya bangun dan tersenyum karena hari itu sepenuhnya milik saya. Saya juga belajar satu hal penting selama bertahun-tahun. Saya mengira bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah, selalu memberi, selalu menanggung. Tetapi saya keliru. Kebaikan yang sejati harus disertai dengan batas. Tanpa batas, kebaikan hanya menjadi undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Saya tidak lagi merasa bersalah karena memilih diri saya sendiri. Saya tidak lagi mengukur nilai saya dari seberapa banyak yang bisa saya korbankan untuk orang lain. Saya belajar bahwa harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak boleh saya gadaikan untuk siapapun. Andi, teman lama yang membantu saya melewati badai itu, perlahan menjadi lebih dari sekedar teman. Hubungan kami berkembang pelan-pelan dengan saling menghormati. Tidak ada tuntutan, tidak ada beban. Ia tidak pernah meminta saya mengurus ibunya, tidak pernah meminta saya menanggung hidupnya. Ia adalah pria dewasa yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sungguh berbeda dari pernikahan masa lalu saya. Saya tidak terburu-buru. Untuk pertama kalinya, saya menikmati hidup tanpa harus menyelamatkan siapapun kecuali diri saya sendiri. Setahun berlalu,
sejak hari saya berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Sore itu, saya sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan bersama Andi. Kami sedang memilih perlengkapan untuk apartemen baru yang lebih besar. Suasana hati saya ringan. Hidup terasa baik. Lalu, dari arah food court, saya mendengar sebuah suara yang sangat saya kenal. Suara melengking yang dulu menghantui setiap pagi saya. Bagas, kamu ini lambat sekali. Ibu minta teh yang gulanya sedikit. Kenapa kamu bawa yang manis begini? Kamu mau gula darah ibu naik? Saya berhenti melangkah. Saya menoleh ke arah suara itu. Di sebuah bangku food court, duduk Bu Ratih. Ia tampak lebih gemuk. Wajahnya lebih merah dari sebelumnya, tapi pakaiannya sederhana dan kusut. Di sampingnya, berdiri seorang pria, membungkuk, dengan kepala tertunduk. Pria itu adalah Bagas. Saya nyaris tidak mengenalinya. Dalam setahun, ia menua belasan tahun. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Punggungnya membungkuk. Ia mengenakan kemeja usang dan celana kusut, menggumamkan pembelaan diri yang lemah sambil membawa nampan teh untuk ibunya, seperti seorang pelayan. Di mata Bagas, saya melihat sesuatu yang dulu ada di mata saya. Kelelahan yang tidak ada habisnya. Beban seorang yang melayani dan tidak pernah dihargai. Roda telah berputar. Pria yang dulu membiarkan ibunya memperlakukan saya sebagai pembantu, kini menjadi pembantu bagi ibunya sendiri. Tidak ada lagi istri yang menanggung semuanya. Tidak ada lagi rekening tanpa dasar untuk dikuras. Yang tersisa hanya kenyataan. Dan kenyataan tidak pernah berbohong. Bagas mengangkat wajahnya, dan untuk sepersekian detik, matanya bertemu mata saya dari kejauhan. Ia membeku. Saya melihat penyesalan, rasa malu, dan kerinduan bercampur menjadi satu di wajahnya yang letih. Saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan dendam. Saya hanya merasakan satu hal, kasihan dan kelegaan, bahwa saya tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran itu. Saya tidak menghampirinya. Saya tidak melambaikan tangan. Saya hanya menatapnya sejenak, lalu berbalik, menggandeng tangan Andi, dan berjalan menjauh. Bagas adalah masa lalu yang sudah saya tutup dengan rapi. Sambil berjalan keluar, Andi bertanya pelan, "Kamu kenal mereka?" Saya tersenyum tipis. "Dulu, sudah lama sekali. Sekarang sudah tidak lagi." Dan itulah jawaban yang paling jujur. Mereka sudah menjadi bab yang tertutup. Sebuah pelajaran yang saya bayar mahal. Tapi pada akhirnya pelajaran yang menyelamatkan saya. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Kebaikan yang tidak punya batas bukanlah kebaikan. Itu adalah pintu yang kita buka untuk orang-orang yang akan menginjak kita. Jangan pernah membiarkan pengorbananmu dianggap sebagai kewajiban. Dan jangan pernah merasa bersalah ketika kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang kuat di tempat kerja, dihormati banyak orang. Tapi pulang ke rumah hanya untuk diperlakukan seperti pelayan. Perempuan yang mengira diam dan mengalah akan membeli kedamaian. Padahal yang mereka beli hanyalah penghinaan yang lebih besar. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, harga dirimu tidak pernah bisa ditukar dengan ketenangan palsu. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bagas. Pria yang menggunakan kata keluarga sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab. Pria yang membiarkan ibunya menyakiti istrinya, lalu menyuruh istrinya mengalah demi kedamaian. Pengorbanan tidak boleh hanya berjalan satu arah. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratih yang melihat menantunya bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber daya untuk diperas. Yang takut kehilangan kendali atas anaknya, sehingga memilih menghancurkan rumah tangganya. Pada akhirnya, ketakutan dan keserakahan mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri. Bu Ratih kini menua di sebuah kontrakan sempit, dilayani oleh anak yang tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Sinta belajar dengan cara yang keras bahwa hidup tidak memberi makan gratis kepada orang yang menolak bekerja. Dan Bagas, pria yang dulu punya istri, rumah, dan
masa depan. Kini hanya memiliki penyesalan. Sementara saya membangun kembali hidup saya, lebih kuat dari sebelumnya. Saya belajar bahwa memberi tanpa batas hanya akan mengundang mereka yang ingin mengambil tanpa henti. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam penderitaan demi pengakuan yang tidak akan pernah datang. Atau kita bisa berdiri, menutup buku itu, dan menulis kisah yang baru. Saya memilih yang kedua, dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu di antaranya. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan jejak agar saya tahu untuk siapa saya bercerita. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.